Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Yaitu bab at-tarhib minal bisaq fil masjid wa ilal qiblah. Ancaman bagi mereka yang meludah di dalam masjid dan ke arah kiblat. Ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang ancaman mengotori masjid dengan ludah atau sejenisnya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yawman idza ra'a nukhamah fi qiblatil masjid. Kata Ibnu Umar, pada suatu hari ketika Rasulullah ingin menyampaikan khutbah. Jadi ketika Rasulullah mau naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah, beliau melihat nukhamah. Beliau melihat ada ludah. Dan itu posisinya berada di kiblat, artinya ke arah kiblat, ke depan. Fataghayyadha 'ala an-nas. Beliau marah. Beliau memalingkan wajahnya kepada sahabat-sahabat dan nampak marahnya beliau. Summa hakkaha. Namun sebelum beliau mengatakan sesuatu, beliau membersihkan ludah itu lebih dahulu. Hakka itu mengeri, dikerih, dikorek-korek, bukan dikorek, ya dikeri-keri begitu ya. Lalu kemudian qal fada'a za'faran falatakhahu bihi. Lalu Rasulullah meminta siapa yang punya za'faran, minyak wangi, lalu ditaburkan di tempat ludah tersebut. Wa qala, disitulah baru beliau berkata, innallaha azza wa jalla qibala wajhi ahadikum iza shalla. Ketika kita salat, kata Rasulullah, Allah itu berada di hadapan kita. Ketika kita salat, Allah berada di hadapan kita. Fala yabsuq baina yadayhi. Maka janganlah seseorang meludah ke depannya. Jadi ketika salat jangan meludah ke depan, karena Allah berada di hadapan. Dan ini salah satu daripada tidak beradab kepada Allah dan juga tidak beradab ketika salat. Jemaah belaka Allah, dalam beberapa hadis lain itu dengan bunyi yang sedikit berbeda, tapi maksud yang sama. Ada tambahan dalam hadis yang lain, wal malaku an yamini. Malaikat itu di sebelah kanan. Jadi maksud Nabi jangan meludah ke depan, jangan meludah ke kanan. Dan itu juga menyakiti para malaikat. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan di masa Rasulullah ada perbuatan-perbuatan yang mengotori masjid. Namun di saat itu orang-orang melakukannya berada di dalam awal-awal keislaman. Jadi ketika mereka melakukan itu, kecenderungan mereka belum tahu tentang buruknya mengotori masjid. Dan ini terjadi dalam beberapa perkara. Ada hadis lain yang menyebutkan balal a'rabi, ada seorang Arab Badui dari kalangan sahabat kencing di masjid. Dia Islam
dia kencing di masjid. Jadi masjid Nabi kita ketahui bersama itu lantainya adalah kerikil dan pasir. Jadi orang Arab Badui ini, Arabi, jadi beda kalau penyebutan Arabiyun dengan Arabiyun. Kalau Arabi dipakai alif, itu yang dimaksud adalah orang Arab Badui yang tinggal di sekitar Badiah, sekitar lembah-lembah. Ya. Kalau bahasa kita sekarang urung binih laut, perangainya keras, ya, keras, kasar, ya, walaupun hatinya baik. Nah, orang Arab Badui ini entah bagaimana ceritanya, engkau tidak tahan lagi kencing, dia kencing di dalam masjid, di atas pasir, dalam masjid, menghadap ke salah satu dinding masjid. Sahabat begitu melihat dia kencing di masjid, semua sudah siap-siap untuk memukulnya. Dan di situ ada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melihat sahabat mau memukulnya, kata Rasulullah, jangan. Biarkan dia selesai kencingnya. Disuruh biarkan Rasulullah agar dia menyelesaikan kencingnya. Ini akhlak seorang Nabi. Artinya ketika seseorang sedang berada dalam posisi kalau dipukul, pertama dia mungkin tidak tahu bahwa itu haram. Yang kedua, kalau dipukul dia sedang kencing, maka kencingnya menghambur orang lain. Kencingnya berserak ke, bisa bayangkan kalau orang sedang kencing dipukul, kan dia melawan itu. Ketika melawan itu kencingnya terbang ke mana-mana. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia selesai. Lalu sudah selesai pun orang Arab Badui ini pergi begitu saja, tidak merasa bersalah. Lalu kata Rasulullah, ambillah gayung dengan air yang suci, siramlah tempat dia kencing tadi. Nah, jadi dulu itu mengotori masjid itu bahkan lebih parah daripada hari ini. Namun sebagai tanda kutip yang mereka lakukan itu menunjukkan kecenderungan mereka belum tahu bahwa itu haram, itu tidak baik. Maka Rasulullah mengajarkan orang Arab jahiliyah ini itu benar-benar butuh kesabaran. Dalam hadis ini diceritakan tidak tahu siapa yang meludah. Padahal kan di atas pasir, di atas kerikil, itu kan ludah tidak terlalu kentara. Tapi ketika Rasulullah mau naik ke atas mimbar, dia melihat ludah itu di depan. Dan beliau mengingatkan sahabat, jangan meludah ke depan. Dalam hadis tambahan tadi, jangan meludah ke kanan. Nah, maksud Allah berada di hadapan itu adalah kiasan bahasa Nabi, kita sedang menghadap Allah. Allah sedang memperhatikan kita. Bukan bermakna jasad Allah, ya, bukan bermakna zat Allah berpindah ke depan kita, tidak. Karena Allah dengan kekuasaannya, ya, walaupun khilaf dalam pandangan orang-orang yang selalu memperdebatkan posisi Allah, ya, itu tidak habis panjang zaman. Pertanyaan di mana Allah itu tidak habis panjang zaman. Namun kelompok-kelompok yang bertikai, saya melihat sebenarnya semuanya ingin memuliakan Allah. Jadi karena keinginan memuliakan Allah, sehingga yang satu mengatakan bahwa Allah ada tapi tidak bertempat. Ini pandangan Asy'ariyah, ya, atau kalangan Maturidiyah. Tapi yang satu kelompok mengatakan Allah itu di langit. Nah, ini kecenderungan bahasa-bahasa ini saya tidak melihat untuk melecehkan Allah, tapi bahkan sama-sama ingin memuliakan Allah, namun berbeda-beda cara menyikapinya. Dan itu kalau dilanjutkan, itu tidak akan selesai. Karena toh pada dasarnya kita dicukupkan untuk mengimani. Dicukupkan untuk mengimani bahwa Tuhan kita Allah. Tidak ada satu pun kesepakatan para ulama yang mengatakan untuk menjadi orang Islam itu harus bersaksi bahwa Allah di langit. Kita dicukupkan dengan bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ada disuruh tambah di langit? Berdosakah kita kalau kita tidak peduli mau Allah di mana? Yang penting Allah Tuhanku. Berdosakah kita?
Apakah kita keluar dari Islam dengan tidak meyakini Allah di langit? Nah, ini makanya perdebatan panjang ini cukupkan dengan keyakinan bahawa kita ini sama-sama bertauhid. Ya. Namun jangan sampai mengkafirkan sesama kita hanya gara-gara urusan debat-debat panjang ini. Ya. Karena ada orang suka begitu, Pak. Artinya suka cik galak bermedawah tapi-tapi. Ya. Jadi pokoknya bagaimana caranya mendawah, itu yang paling disukai. Baik, ini buruknya orang yang meludah di dalam masjid sehingga Rasulullah menampakkan kemarahannya. Dalam hukum fikih ini tidak termasuk golongan yang haram meludah di masjid, tapi masuk kepada makruh, dan makruhnya adalah makruh tahrim dalam pandangan mazhab Hanafi. Nah, seandainya kita pun harus meludah di dalam masjid dengan keadaan ketika solat, seandainya kita meludah, maka Rasulullah SAW menawarkan solusinya. Karena ada orang kadang-kadang terpaksa meludah karena mungkin ada sesuatu yang dia harus buang dari mulutnya. Jadi ketika solat keluar sisa makanan, daging yang terselip di gigi, atau butiran kelapa setelah meminum air kelapa. Setelah minum air kelapa kok bisa ada butiran kelapa? Kecuali kita memakan isinya. Itu bisa terjadi. Setelah makan buah mencerot, buah rorong, itu keluar ketika solat. Sebelum solat enggak nampak pun. Nah, jadi dia apa yang harus kita lakukan sedangkan kita dalam keadaan salat. Nah, dalam hadis riwayat Muslim yang lain, jadi disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina. Jadi Jabir mengatakan Rasulullah mendatangi masjid kami. Jadi di sekitaran Madinah itu ada perkampungan-perkampungan, itu juga ada masjid-masjid. Ada masjid-masjid, dulu semua disebut masjid. Kita sudah jelaskan ini, dulu masjid-masjid kecil itu disebut masjid. Karena dasarnya memang semua yang bangunan yang diwakafkan atas nama Allah, ada salat 5 waktu di dalamnya, ada imam yang ditunjuk, maka itu disebut masjid. Tapi yang mendirikan salat Jumat itu masjid jami'. Berlaku semua hukum masjid di masjid-masjid kecil itu. Boleh salat tahiyatul masjid, boleh i'tikaf, walaupun dalam fiqh i'tikaf di masjid jami' itu lebih utama, di masjid yang ada khutbah, yang didirikan khutbah Jumatnya. Nah, kemudian kita hari ini yang kemudian mengubah nama itu menjadi manasah, surau, musalla, padahal di pinggiran-pinggiran kampung atau di kampung-kampung sebelah itu masjid semuanya. Nah, jadi Rasulullah mendatangi masjid kami, yaitu masjid Jabir bin Abdullah. Wa fi yadihi urjun, dan beliau di tangannya ada urjun. Itu kal urjunil qadim dalam surat Yasin, sebelum kalimat la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Al urjun itu pelepah kurma yang ujung, itu disebut urjun. Jadi bahasa Arab ini, Pak, satu dahan kurma itu mulai dari pangkal daun sampai ke ujung daun itu ada namanya masing-masing. Dan ini hebatnya bahasa ini, luas sekali bahasa Arab ini. Dan untuk menguasainya, orang yang sudah merasa pintar pun tidak pede untuk mengatakan menguasai bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena mudah untuk menargetkan apa yang sedang diinginkan oleh Allah melalui bahasa yang detil itu. Jadi Rasulullah membawa daun
cabang daun kurma yang di ujungnya. Fara'a fi qiblatil masjid nukhama. Ketika dia masuk masjid kami, beliau melihat ternyata di arah kiblat di depan itu ada ludah. Fa aqbala 'alaiha wa fahattaha bil 'urjun. Lalu beliau menuju ke ludah itu dan mengikis dengan pelepah daun kurma itu. Summa qala, lalu dia berkata, ayyukum yuhibbu ay yu'ridallahu anhu inna ahadakum iza qama yusalli fa inna Allah ta'ala qibla wajhi. Sukakah kalian kalau kalian meludah ke hadapan Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau salat Allah berada di hadapanmu. Fala yabsuqanna qibla wajhi. Janganlah orang yang salat meludah ke depannya. Wala an yaminih, dan juga jangan meludah ke kanan. Lalu diajarkan solusinya oleh Rasulullah, wal yabsuq an yasarihi. Kalau meludah, meludahlah ke kiri. Tahta rijlihil yusra. Dan ke kiri itu posisinya ke arah kaki yang kiri. Fa in ajilta bihi badiratun falyanful bisawbi hakaza. Tapi kalau memang dia tidak bisa juga melakukannya, jadi misal kita solat sendiri di masjid, keluar butiran tadi, itu tidak boleh puh ke depan, tidak boleh puh ke kanan, tapi ke kiri puh, dan itu di kaki kiri. Itu kalau solat sendiri, dengan syarat nanti bekasan itu diambil kembali. Sekarang yang masalahnya adalah sedang solat berjamaah. Di kiri kita pun ada orang lain. Apa mungkin kita puh ke kiri? Itu begitu kita puh ke kiri, ini siku orang langsung ke muka kita. Ana mohojak, ana moho nyan, kata dia. Itu pasti Pak, orang bisa marah, apalagi butiran kelapa pas di atas kaki dia yang sebelah kanan. Kami tak pakai ini. Bisa bayangkan perasaan orang ketika butiran kelapa bororom kita di atas kaki dia. Nah, ini tetap tidak dibolehkan. Jadi bagaimana caranya kalau sudah begitu? Rasulullah mengatakan falyanful bisawbih hakaza. Maka sapulah atau letakkanlah di kain bajumu. Nah, kain baju itu ya yang mana yang kira paling mudah dilakukan. Mungkin yang paling mudah dilakukan itu dengan menutup mulut dengan lengan ini. Puh. Nah, jadi biarkan ludah itu di sini. Batalkah ludah kena baju? Tidak. Ludah, hidung, ingus, gelinyung, tai kuping, bukan tai kopang, mana orang Sulawesi lain lagi itu, tai kopang orang Sulawesi. Itu semua tai kuku, keru, ketombe rambut, kemudian yang bentuknya keluar dari tubuh yang sifatnya sama sejenis dengan ludah termasuk dahak, itu bukan najis. Bukan najis. Jadi ketika kita bersandar di dinding masjid, rupanya ada dahak orang, Pak. Dahak orang kurang ajar. Membuang dahak di dinding. Terkena baju. Perlukah kita menyucinya lebih dahulu untuk solat? Sebenarnya tidak perlu. Namun kalau menjijikkan baru kita silahkan cuci. Biasanya menjijikkan. Kalau najis tidak. Ingus tidak bernajis. Ya. Begitu juga kotoran telinga tidak bernajis. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi dibolehkan membuang di kain bajunya. Kalau memang bisa diangkat, ini baju lebar, angkat begini sebentar, itu tidak mengapa. Atau di tangan, biarkan ludah ini berada di tangan. Jadi kalau sedang salat berjamaah itu jangan meludah. Jangan meludah. Nah, kalau memang ludahnya tidak ada isinya, itu bagus telan. Dan itu tidak disebut makan minum. Nah, menelan ludah baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak disebut dengan makan minum, sehingga tidak membatalkan puasa, juga tidak membatalkan salat. Dalam Ramadan saja ketika ludah berkumpul ditelan tidak batal. Imam Hambali menambahkan cuma makruh kalau dikumpulkan dengan sengaja, selama tidak keluar dari bibir. Selama tidak keluar dari bibir, dan itu disepakati. Tapi kalau ludahnya keluar dari bibir dalam Ramadan,
keluar dari bibir, udah sampai ke sini Pak, kita hum kembali, hum ke dalam lagi, batal puasanya. Dalam salat tidak mengapa untuk menelan ludah selama tidak ada isi makanan. Tapi kalau makanan apapun bentuknya, walaupun tidak mengenyangkan, begitu tertelan, batal salat. Itu jangan coba-coba sambung. Jadi kita tadi ada butiran kelapa. Kalau dalam salat jamaah bagus simpan dulu. Cuma karena kita simpan, mungkin tidak terlalu bagus tempat penyimpanan. Sehingga dia keluar lagi. Keluar, jalan-jalan, tiba-tiba tidak sengaja sudah di tenggorokan. Kita sudah nggak bisa lagi, Pak. Jadi waktu terucap rakaat ketiga, begitu alhamdulillah, langsung masuk sendiri. Tadi kita sudah berusaha, batalkah? Kalau benar-benar tidak sengaja dan tidak bisa dikeluarkan, masuk sendiri dengan bicara kita, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau dengan sengaja memakannya, menelannya, itu detik itu juga batal salat. Batal salat, walaupun tidak mengenyangkan. Jadi jemaah mereka Allah, ini Rasulullah SAW mengajarkan cara membuang ludah di waktu tidak bisa dibuang. Dan kemudian ternyata nanti hari kiamat, orang yang suka mengotori masjid dengan ludah atau meludah ke hadapan kiblat, ada hadis sahih riwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, semuanya dalam kategori sahih, dari Huzaifah al-Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man tafala tijahal qiblah, barang siapa waktu di dunia pernah meludah dengan sengaja ke arah kiblat, dengan sengaja pernah meludah ke arah kiblat, dalam keadaan tahu ilmunya tidak boleh, lalu dalam keadaan ada unsur ingin melecehkan musalla atau masjid, jaa yaumal qiyamah, ketika nanti dia datang di hari kiamat, wa taflatuhu baina ainai, ketahuilah kata Nabi, ludahnya menempel di antara kedua matanya. Orang yang meludah di masjid dengan sengaja, ada unsur melecehkan, hari kiamat ketika dia bangkit, ludahnya menempel di antara kedua matanya. Antara kedua mata di sini, Pak. Makanya nanti hari kiamat yang berdiri di padang mahsyar, kita lihat ada ludah di sininya, itu berarti galak bahi babah hotel tengah semayang ke depan. Dan ini bukan satu hadis yang menyebutkan ini, ada beberapa hadis sekaligus yang menyebutkan tentang ancaman orang yang meludah di dunia dibangkitkan dalam keadaan ludahnya menempel di wajahnya. Dalam hadis yang lain riwayat Bazzar, Ibnu Khuzaimah menyebutkan, yub'asu, kata Rasulullah, yub'asu sahibun nukhamah fil qiblah yaumal qiyamah wa hiya fi wajhihi. Hari kiamat nanti orang-orang yang meludah ke depan dibangkitkan dalam keadaan ludahnya menempel di wajahnya. Jadi semakin banyak meludah ke kiblat, semakin banyak ludah yang menempel ketika dibangkitkan di hari kiamat. Kalau tiap-tiap hari meludah, kata satu wajah terus ludah semuanya, bangkit di hari kiamat dalam keadaan wajahnya penuh dengan ludahnya. Kemudian orang yang sudah membuang ludah, bagaimana cara menutupi kemarahan Allah? Yang sudah tercampak ludahnya, mungkin dalam keadaan dia istilahnya kaget atau lupa sehingga dia membuang ke depan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaq fil masjid khati'ah, itu meludah di depan di masjid itu satu khati'ah. Khati'ah itu termasuk hal yang tidak disukai. Dia bisa masuk kategori makruh, juga bisa masuk kategori dosa kecil kalau dibarengi dengan niat melecehkan. Wa kafaratuha dafnuha, dan untuk mengampunkan dosa itu, untuk membuat Allah tidak marah dengan orang itu, yaitu ludahnya dafnun, dikuburkan. Maksud dikuburkan, karena dulu pasir dan kerikil, orang meludah itu bisa membalikkan ludah itu ke bawah pasir. Jadi
diratakan kembali dengan pasir yang bawah sehingga ludah itu berada di lapisan bawah. Nah, itu maka selesailah kesalahan dia dengan menguburkannya kembali. Hari ini bagaimana kita mau menguburkan ludah? Kan tidak bisa menguburkan ludah. Maka oleh karena itu, barang siapa yang telah mengotori masjid, maka segera ambil tisu, bersihkan ludah tersebut. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Yang paling sering biasanya itu bukan ludah, tapi kita menempelkan kotoran di tubuh kita di sajadah. Apalagi model masjid yang pakai sajadah permadani panjang, Pak. Itu kadang-kadang ada orang, Pak, memang kerjaannya ngupil. Ya, ketika ngupil, dia ketika sujud, dia tahu orang tidak sedang memperhatikannya, ini congkel, lalu dia cilet di sajadah. Ada yang di ujung sajadah dia cilet. Ya. Jadi ini termasuk sama hukumnya. Ini sama hukumnya. Nanti hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan hidungnya mandum di depan wajahnya. Ya. Jadi hati-hati mengotori masjid dalam keadaan apapun. Hati-hati. Nah, ada orang yang mengorek-ngorek bekas lukanya. Nah, jadi bekas luka itu kan mengkereping Pak itu. Kulit-kulit bekasan luka itu digaruk-garuk di atas sajadah sehingga penuh sajadah itu dengan bekasan kereping-kereping luka. Kereping apa bahasa Indonesianya, Pak? Kulit-kulit bekasan luka itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Jadi kalau ada sesuatu di depan kita disuruh bersihkan. Bukan kita yang menjadi penyebab kotornya masjid dan jijiknya orang terhadap itu. Makanya kita kadang-kadang, Pak, cukup sakit hati dia. Sakit sekali perasaan kita. Kita berdiri di satu permadani, waktu kita sujud bau ludah orang. Bagaimana perasaan? Pasti hati kita caci orang ini. Jadi jangan sampai terjebak di atas kotoran yang kita buang. Jangan sampai orang terjebak di atas kotoran yang kita buang. Maka buruk sekali akhlak orang yang mengotori masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang orang yang kebiasaan meludah tidak layak dijadikan sebagai imam. Dalam hadis sahih li ghairihi, Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahih mereka disebutkan, An Abi Sahlah As-Sa'ib bin Khalad bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan amma qauman fabasaqa fil qiblah. Jadi ada seseorang mengimami suatu kaum. Dia jadi imam bagi kaum tersebut. Fabasaqa fil qiblah. Lalu dia pernah meludah ke arah kiblat. Dia jadi imam tapi dia pernah meludah ke arah kiblat. Ya. Wa Rasulullah yandur, dan di saat itu Rasulullah pernah melihatnya. Ini posisinya pasti bukan Rasulullah berada di jamaah itu, karena kalau ada Rasulullah itu tidak boleh ada orang lain yang menjadi imam. Tapi beliau mungkin, ini kan terjadi, bisa jadi orang ini bukan sedang berdiri menjadi imam, tapi Rasulullah pernah melihat dia ketika tidak menjadi imam, pernah meludah ke arah kiblat. Dia imam di kampungnya, tapi waktu Rasulullah melihat dia salat, dia meludah ke depan. Jadi bukan sedang menjadi imam salat. Faqala Rasulullah hina faragha, ketika orang ini selesai salat, Rasulullah mengatakan, la yusalli lakum hadha. Rasulullah mengingatkan semua sahabat, ini orang ini, kata Rasulullah, ini orang ini, jangan engkau jadikan imam di antara kalian, kata Rasulullah. Jangan jadikan orang ini imam di antara kalian. Fa arada ba'da zalika yusalli lahum famana'uhu. Semenjak Rasulullah mengatakan itu, tersiar ke masjid kampung sekitaran Madinah itu bahwa si fulan sudah dilarang oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Maka ketika dia mau berdiri jadi imam, penduduk di situ menolaknya. Tidak boleh. Famana'uhu, dilarang oleh penduduk tersebut. Wa akhbaruhu biqauli Rasulillah. Lalu diingatkan kembali tentang perkataan Rasulullah. Ya, jadi penduduk situ mengatakan, kamu tidak ingat Rasulullah pernah mengatakan bahwa kamu dilarang untuk jadi imam. Fazakara zalika li Rasulillah. Lalu ketika orang itu ditolak oleh orang kampungnya untuk jadi imam, diberitakanlah kembali ke Rasulullah berita penolakan itu. Faqala,
Rasulullah berkata, "Na'am, sudah benar. Benar yang kalian lakukan." Ya. Wa hasibtu annahu qala, dan perawi hadis mengatakan, aku mengira Rasulullah mengatakan bahawa innaka azaitallah wa rasulahu. Artinya perawi hadis mengatakan, sepertinya aku mendengar Rasulullah ketika memperingatkan orang itu, engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu hadis-hadis menunjukkan buruknya orang yang mengotori masjid, sampai kalau kedapatan seorang imam pernah melakukan itu, maka termasuk orang yang tidak layak menjadi imam. Karena kriteria menjadi imam itu selain bagus bacaan, ya, mengetahui ilmu agama, fiqh, ya, faham tentang sunnah Nabi, ya, kemudian baik akhlaknya. Ya, ukuran baik akhlak adalah tidak fasik, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terbiasa dengan dosa kecil. Itu ukuran menjadi imam. Ya. Orang ini meludah saja, itu berarti sudah masuk golongan orang yang terbiasa melakukan maksiat kecil. Itu pun tidak boleh jadi imam. Makanya sensor imam hari ini, itu kalau kita melihat imam ketika di masjid, subhanallah, ya, begitu baiknya, bagusnya. Ketika di luar masjid, ternyata kita dapatkan dia di kedai kopi sedang membeli chip untuk game judi online. Dia bertemu dengan kakek tua pakai baju merah katanya, ya, yang orang mengatakannya skater. Itu kerja dia di kedai kopi. Itu jangan jadikan imam, jangan undang untuk khutbah Jumat. Itu orang tidak layak. Kadang-kadang kita ini tidak peduli ke arah itu. Pemakan riba kita jadikan imam, padahal but uro-uro cik lam desya. Padahal tidak boleh orang fasik jadi imam. Di luar masjid dia pakai celana pendek, pakai celana ketat di atas lutut, tidak boleh jadi imam. Di luar masjid kita dengar dari istrinya, ternyata di rumahnya kerjanya nonton film porno, tidak boleh jadi imam. Jadi kalau dengar tentang imam, itu dibolehkan menolak. Pengurus boleh ganti langsung kalau melihat akhlak seseorang. Bagaimana bisa seseorang dijadikan suri tauladan dan pemimpin di depan, baik imam ataupun jadi khatib, sedangkan kita tahu dia ini sebenarnya munafik. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan tertangkap atau terjebak dengan pakaian, karena pakaian tidak menentukan apapun. Rasulullah pakai jubah. Jubah itu telah dipakai sebelum Rasulullah. Baca sejarahnya, jubah itu pakaian orang Arab jahiliyah. Abu Lahab pun pakai jubah. Ini saya bukan bermaksud yang pakai jubah Abu Lahab. Maksudnya yang ingin saya katakan, Rasulullah itu memilih jubah bukan karena ada wahyu, ini model pakaian, enggak. Tapi karena beliau melihat model jubah di masa jahiliyah, itu bisa dilanjutkan di masa Islam. Karena bagus, maksud bagus, mudah bergerak, aurat tertutup dengan rapi, tidak ketat, kembang. Sehingga Rasulullah meneruskan pakaian itu. Tapi coba baca sejarahnya, itu jubah memang pakaian orang dulu. Pakaian Abu Lahab pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah. Kita jangan terjebak dengan, oh Masya Allah, nyo gawat nyo. Ini jubahnya besar sekali, ini enggak berani ini. Begitu bicara, enggak ada ilmunya, Pak. Makanya keluarlah pepatah orang Arab, ilmukum libasukum yukrimukum qabla al-julus. Pakaianmu memuliakanmu sebelum engkau duduk. Wa ilmukum yukrimukum ba'da al-julus. Tapi ilmumu memuliakanmu setelah engkau duduk. Jadi kalau sebelum duduk, itu kita segan sama orang yang pakaiannya subhanallah, peci, rida, ya, raya-raya mendu, Pak. Begitu duduk ternyata tidak ada ilmunya. Tapi orang yang biasa saja tampilannya, yang mungkin kita agak sedikit rendahkan, begitu duduk berdiskusi dengannya, ternyata sahibul ilmi, dia punya pengetahuan yang luas dan dia orang alim. Makanya hal-hal begini itu jangan sampai imam dipilih asal-asalan. Imam itu pemimpin kita dalam salat, dia yang membawa kita, supir menuju ke tempat Allah. Demikian Bapak Ibu maka Allah, kita bertemu kembali insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, Allah kirimkan keberkahan untuk keluarganya, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.